Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ninis Fitria dari Prodi KPI semester 3A, Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di sini saya akan membacakan sekaligus mempresentasikan terkait pengertian logika, sejarah singkat logika, kenapa harus belajar logika, apa itu penalaran, pentingnya penalaran, dan yang terakhir yaitu apakah semua kegiatan berpikir merupakan penalaran. Nah, di sini saya akan membacakan sekaligus mempresentasikan satu persatu di antara poin-poin tersebut. Yang pertama yaitu pengertian logika. Istilah logika sendiri berasal dari kata sifat, yaitu logike dalam bahasa Yunaninya. Kata bendanya adalah logos yang berarti perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Perkataan logika itu sendiri atau juga disebut dengan logis ataupun logikal sudah sering kita dengar dan kita gunakan. Dalam bahasa kita sehari-hari, perkataan logika dan logis sendiri itu menunjuk pada cara berpikir atau cara hidup atau bahkan sikap hidup tertentu, yakni yang masuk akal, yang reasonable, yang wajar, yang beralasan ataupun yang berargumen. Dalam arti teknis atau ilmiahnya, perkataan logika menunjuk pada suatu disiplin. Yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin ilmiah. Apakah yang dimaksud dengan disiplin ilmiah? Disiplin ilmiah yakni kegiatan intelektual yang dipelajari untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam bidang tertentu secara sistematik dan juga rasional serta terargumentasi. Terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasi disiplin-disiplin itu yang dikemukakan dalam satu contoh yang disusun dan mengacu pada karya A.G.M. van Mechelen yang berjudul Wetenschap en Verantwoordelijkheid dalam bukunya Ilmu dan Bertanggungjawaban tahun 1969. Meliputi yang pertama itu klasifikasi disiplin ilmiah. Klasifikasi disiplin ilmiah di sini disebutkan terdapat dua disiplin. Yang pertama yaitu disiplin non-empirik, dan yang kedua yaitu disiplin empirik. Apa sih disiplin non-empirik itu? Disiplin non-empirik ialah merupakan kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung ataupun bersumber pada pengalaman. Disiplin non-empirik ini meliputi filsafat dan juga matematika. Sedangkan disiplin empirik adalah kegiatan intelektual yang kesembilan yaitu argumen atau argumentasi. Argumen di sini memiliki arti sekelompok pernyataan yang di dalamnya terdapat satu pertanyaan yang dinamakan kesimpulan, yang diterima sebagai kesimpulan berdasarkan pernyataan atau pernyataan-pernyataan lainnya. Dari kelompok pernyataan itu yang dinamakan premis atau premis-premis. Yang ke-10 yaitu wacana argumentatif. Orang yang sering terlibat dalam perdebatan dengan sesamanya, misalnya dalam suatu diskusi atau rapat. Yang ke-11 yaitu jenis argumen, yaitu deduktif dan juga induktif. Argumen deduktif itu dari umum, khusus, dan juga kesimpulan. Argumen deduktif ini memiliki arti argumen yang premis-premisnya itu di dalam dirinya sudah memuat kesimpulannya. Seperti contoh, premis mayornya semua santri memakai sarung. Premis minor, si Lubi sedang memakai sarung. Jadi konklusinya itu, jadi si Lubi seorang santri. Argumen induktif atau dari khusus ke umum adalah argumen yang kesimpulannya belum atau tidak tersirat di dalam premis-premisnya. Seperti contoh, semua wanita memiliki kaki dua. Semua laki-laki juga memiliki kaki dua. Jadi, semua manusia itu berkaki dua. Untuk selanjutnya yaitu sejarah singkat logika. Pada masa Yunani, pemberi hukum tentang pemikiran yang paling populer adalah Aristoteles. Karya-karya logis hasil pemikirannya disebut organon atau sarana untuk berpikir. Karya-karya yang dihasilkan diantaranya adalah Perihermenes atau tentang putusan, Analytica Protera, Analytica Hustera, dan Topica, dan Sophisticon Electon.
atau tentang pembuktian yang tidak betul dan tidak benar. Banyak bermunculan orang-orang yang menulis tentang logika setelah Aristoteles, seperti Yohanes dari S. Thomas pada abad ke-16 menulis pengertian tentang logika, yaitu Cursus Philosophicus, dan memberi tanggapan terhadap tulisan Aristoteles. Di abad yang sama di Inggris, Francis Bacon, dan di Italia, Galileo Galilei menulis banyak tentang pembuktian induktif dari eksperimen-eksperimen kejadian di dunia dan menghasilkan hukum baru. Akan tetapi, teori yang mereka hasilkan banyak menentang teori Aristoteles. Galilei menggunakan metode eksperimental untuk dan menentang ajaran-ajaran fisik dan Aristoteles. Sedangkan Bacon menentang teori logika Aristoteles tersebut menjadi novum organon, atau disebut juga logika baru yang dasarnya bukan atas prinsip-prinsip umum tetapi gejala-gejala nyata atau fenomena. Setelah itu, semua teori logika Aristoteles hampir dilupakan meskipun masih diakui oleh beberapa orang seperti Leibniz, tetapi mengganti namanya menjadi logika formalistis. Pada abad ke-14, logika ditentang oleh buku yang dibuat oleh Ahmad Ibn Sina, yang membuat buku tentang ketangkasan pendukung keimanan menangkis logika Yunani, dan bahkan dikeluarkan hukum haram untuk mempelajari logika. Perkembangan logika semakin redup di abad ke-15 dan mulai muncul lagi di abad ke-20 beberapa tulisan tentang logika karya Ibnu Khaldun, Al-Duani, dan Al-Qadari. Nama logika pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi di dalam arti seni berdebat. Kenapa harus belajar logika? Yang pertama yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan juga koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketujuh, terhindar dari klinik, tahayul, atau kepercayaan turun-temurun. Yang kedelapan yaitu apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Selanjutnya yaitu apa sih penalaran? Penalaran adalah kegiatan akal budi tingkat ketiga yang berupa akal budi melihat dan juga memahami sebuah atau sejumlah proposisi. Dan kemudian berdasarkan pemahaman tentang proposisi itu atau pemahaman tentang sejumlah proposisi-proposisi serta hubungan di antara proposisi-proposisi itu, akal budi memunculkan sebuah proposisi baru. Selanjutnya yaitu pentingnya penalaran. Jika seseorang melakukan penalaran, maksudnya tentu adalah untuk menemukan kebenaran-kebenaran dapat dicapai jika syarat-syarat dalam menalar dapat dipenuhi. Suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang salah. Yang selanjutnya yaitu apakah semua kegiatan berpikir merupakan penalaran? Dalam mencari sebuah topik tersebut, kita harus berpikir. Maka pada saat kita berpikir, tanpa disadari, kita telah melakukan proses penalaran. Jenis kegiatan berpikir yang terakhir inilah yang disebut kegiatan bernalar. Jelaslah bahwa tidak semua kegiatan berpikir mendasarkan diri pada penalaran. Yang terakhir yaitu mengapa orang membutuhkan logika padahal dia telah memiliki kemampuan untuk berpikir. Hal itu dikarenakan dengan menggunakan pikiran yang dimana secara logis merupakan sebuah bentuk dari proses berpikir dengan menggunakan sebuah logika, rasional, dan juga akan masuk akal. Sekian dari saya tentang poin-poin tentang pengertian logika, sejarah singkat logika, kenapa harus belajar logika, apa itu penalaran, pentingnya penalaran, dan juga apakah semua kegiatan berpikir merupakan penalaran. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.